Puji Tuhan, selamat sore jemaat. Tuhan baik, amin. Semua sudah merasakan kebaikan dan kasih Allah yang luar biasa, amin. Kita akan melihat kebenaran firman Allah dengan tema kerajaan Allah. Kita akan buka dalam Matius 13 ayat 44, 45 dan 46. Matius pasal yang ke-13 ayat 44, 45 dan 46. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2-3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya perli, ia menjual seluruh miliknya, lalu memberi ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara itu. Saudara, kalau saudara melihat di sini ada dua perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam ayat ini tentang hal kerajaan surga. Saudara, di sini Yesus ingin menjelaskan kepada kita di mana betapa pentingnya kerajaan surga, betapa berharganya kerajaan surga. Pertama, saudara, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Saudara, dikatakan pada waktu orang ini menemukan harta terpendam ini, menemukan ayat yang ke-44, tolong ditampilkan. Pada waktu orang ini menemukan harta terpendam ini, dia memandamkan hartanya, lalu firman Allah katakan oleh sebab sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya. Yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta terpendam ini, pada waktu dia temukan, dia penuh sukacita, hatinya penuh sukacita. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pendam lagi, lalu dia pergi menjual hartanya. Lalu dia kembali ingin membeli ladang itu. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, dikatakan orang ini penuh sukacita. Kenapa? Kenapa orang ini penuh sukacita? Karena dia menemukan sesuatu yang sangat bernilai, harta yang sangat berharga, harta yang sangat bernilai, sehingga dia penuh sukacita. Saudara, orang ini yang menemukan harta terpendam ini, dia sangat mengerti nilai harta yang dia temukan pada saat itu. Dia sangat mengerti bahwa harta yang dia temukan ini nilainya sangat tinggi. Sebab itu dia bersukacita. Dan setelah dia bersukacita, dia nggak berdiam, tapi dia pergi. Dia pergi apa? Dia menjual hartanya, lalu dia kembali membeli ladang itu. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, di sini kita melihat bahwa orang ini mengerti bahwa apa yang dia temukan itu nilainya sangat tinggi. Harta ini adalah harta yang sangat berharga, sehingga membuat dia menjual segala yang dia miliki. Sehingga membuat dia menjual apa yang dia punya. Saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang dia miliki itu tidak berarti, tidak menjadi berarti, tidak bernilai setelah dia menemukan harta yang terpendam itu. Jadi kita perhatikan di sini, setelah dia menemukan harta terpendam ini yang ada di ladang, apa yang dia miliki itu tidak menjadi berarti, tidak bernilai dibandingkan dengan harta yang dia temukan. Itulah sebabnya di sini kita melihat membuktikan kepada kita, perumpamaan ini membuktikan kepada kita, Yesus memberikan perumpamaan ini membuktikan kepada kita bahwa harta yang dia temukan itu adalah nilai lebih tinggi daripada harta yang orang ini punya. Sehingga saya katakan apa yang dia punya itu tidak menjadi berarti.
Betapa berharganya harta ini. Saudara, dan ini Yesus katakan ini berbicara tentang perumpamaan kerajaan surga. Jadi Yesus ingin jelaskan kepada kita, kepada orang yang ada, pada murid-murid yang ada pada saat itu, bahwa kerajaan surga itu betapa nilainya tinggi, betapa berharga nilai kerajaan surga. Yesus ingin supaya orang-orang semua tahu, bahkan sore hari ini saya dan saudara tahu bahwa kerajaan surga itu nilainya tinggi, sangat berharga. Sehingga orang ini tinggalkan yang apa, orang ini menjual semua yang dia miliki lalu dia membeli harta ini. Baginya apa yang dia punya, ya apa yang dia miliki itu tidak berarti dibandingkan dengan harta yang dia dapatkan pada saat itu. Saudara, kita melihat sebab itu Yesus memberikan dua perumpamaan ini. Perumpamaan mutiara yang berharga dan perumpamaan orang yang menemukan harta terpendam. Kedua perumpamaan ini sama. Yesus selalu menjelaskan kepada kita segala sesuatu, dia memakai perumpamaan supaya orang bisa lebih mengerti. Orang bisa lebih paham. Yesus ingin supaya semua kita tahu bahwa kerajaan surga itu nilainya sangat mahal. Saudara, Yesus sudah membeli kita dengan harga lunas dibayar, dengan darah. Ini dia lakukan untuk apa? Untuk memindahkan kita dari neraka ke surga. Karena pada waktu manusia berdosa, maka manusia pasti firman Allah katakan dihukum binasa. Tapi untuk memindahkan dari neraka, dari hukuman itu, membebaskan kita dari hukuman, memindahkan kita dari neraka ke surga, itu harganya mahal. Dengan apa Yesus harus mati? Dia disalibkan, disiksa. Ini semua dia lakukan, Yesus lakukan untuk apa? Untuk memindahkan kita dari neraka ke surga. Sebab itu dengan perumpamaan ini kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan ingin supaya semua tahu bahwa surga yang Yesus siapkan buat saya dan saudara itu nilainya sangat tinggi. Sangat berharga. Saudara tahu firman Allah katakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 26 berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Yesus ingin dalam firman Allah ini Matius 16 ayat 26 ini berkata bahwa satu jiwa, untuk menyelamatkan satu jiwa, untuk mengambil satu jiwa dari neraka pindahkan ke surga, itu harganya lebih tinggi daripada dunia. Satu jiwa itu nilainya lebih tinggi dari dunia ini. Saudara tahu kan dunia? Dunia ini bagi orang yang tidak mengerti, mereka menganggap dunia ini begitu berharga. Tapi kalau saudara mengerti firman Allah, saudara tahu kebenaran, saudara harus benar-benar mengerti bahwa saya satu jiwa ini, saya ini lebih berharga dari dunia. Orang yang mengerti firman, mereka bisa membanggakan diri dengan apa yang mereka miliki, dengan harta, dengan apa yang mereka punya. Karena mereka nggak mengerti, tidak paham. Sebab itu perlu kita mengerti, kita minta supaya Allah Roh Kudus selalu membuat supaya kita mengerti apa arti keselamatan, supaya kita bisa mengerti bahwa pengorbanan Yesus nilainya sangat tinggi. Ini yang membuat kita selamat, ini yang membuat kita mestinya binasa masuk ke dalam neraka, dipindahkan ke dalam surga, kerajaan Allah. Matius pasal 16 ayat 26 berkata bahwa satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Satu jiwa. Jadi saudara renungkan aja.
Jadi kita ini berharga di mata Allah. Kita ini sangat bernilai di mata Tuhan. Sehingga Yesus datang ke dalam dunia menebus saya, mengangkat saudara dan saya, membebaskan saudara, memindahkan saudara dari neraka ke surga. Berbicara kerajaan Allah, ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena sebelum Yesus naik ke surga, berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan surga. Yesus berulang-ulang menyampaikan tentang kerajaan surga. Karena apa? Kerajaan surga ini adalah hal yang penting, yang perlu kita tahu bahwa kita punya kerajaan surga. Dan saudara tahu, banyak orang berpikir bahwa kerajaan surga itu nanti kita akan dapatkan. Memang betul, kita akan dapatkan, itu janji buat saya dan saudara. Karena firman Allah katakan kita ditebus dengan darahnya, kita sudah menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Dan nanti kita akan menempati kerajaan surga, betul-betul kita akan tempati. Dan itu nanti akan terjadi apabila kita mati. Pada waktu kita hidup, kalau kita sudah kita hidup, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita hidup sesuai dengan firman Allah, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Setelah kita mati, surga itu menjadi milik kita. Tapi saudara, kerajaan surga itu bisa kita rasakan selama kita hidup di dunia. Jadi kerajaan surga bukan kita menunggu nanti aja, biar aja susah di dunia gak apa-apa, nanti kan saya masuk surga. Jangan, karena kerajaan surga itu kita bisa alami saat ini. Sebab itu kan saudara lihat Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin supaya kerajaan surga itu kita juga nikmati selama kita hidup di bumi, kita berdiam di bumi ini. Pasti nanti kita akan benar-benar menikmati kerajaan surga yang sesungguhnya. Nanti setelah kita mati dan kita hidup, kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Tetapi selama kita di bumi, kita juga berhak menikmati kerajaan surga itu. Jadi saudara, kerajaan surga itu ada. Kerajaan surga ini bukan dongeng, bukan cerita dongeng, bukan. Tapi kerajaan surga betul-betul ada, betul-betul nyata. Kalau saudara melihat dalam Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, ayat ini mengatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti surga itu kan ada. Kalau saudara melihat kebenaran ini menjelaskan kepada kita bahwa surga itu ada. Dan Tuhan ingin katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk ke sana. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan masuk ke surga. Memang kita tahu keselamatan itu gratis tanpa kita melakukan sesuatu. Itu tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Itu bukan usaha manusia, tapi semata-mata anugerah atau pemberian Tuhan bagi saya dan saudara. Keselamatan. Orang yang selamat pasti dia masuk surga. Tetapi kan berulang-ulang kebenaran kita sudah tahu bersama. Selama Tuhan izinkan kita hidup, kita harus hidup seperti orang-orang warga kerajaan surga. Karena firman Allah katakan kewargaan negara kita bukan di bumi tapi di surga. Jadi kita harus hidup pakai sistem kerajaan surga walaupun kita ada di bumi. Kita nggak boleh hidup seperti kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia dipimpin oleh setan, dipimpin oleh iblis. Walaupun kita ada di bumi, Tuhan izinkan kita di bumi, tapi cara hidup kita harus cara hidup orang-orang warga kerajaan surga. Punya standar. Ada standar tersendiri orang-orang yang hidup warga kerajaan surga itu punya standar hidup. Tidak sembarang dia hidup.
Dan hanya orang-orang yang punya standar hidup standar seperti kerajaan surga itu yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu ayat ini berkata bukan semua orang yang berseru. Bisa aja saudara datang ke gereja memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi saudara, yang Tuhan inginkan bukan hanya ucapan, tapi tindakan perbuatan kita juga harus menggambarkan bahwa kita ini warga surga. Kita harus hidup melalui sistem kerajaan surga. Karena di surga itu ada sistem. Di dunia kan ada sistem. Di surga juga ada sistem. Jadi cara hidup anak Tuhan ini menentukan kemana kita akan pergi nanti. Itu menentukan cara hidup kita. Apakah cara hidup kita selama kita di dunia sudah hidup seperti orang-orang memiliki sistem hidup, sistem kerajaan surga. Cara hidupnya seperti orang-orang walaupun di dunia, tapi cara hidupnya harus berbeda. Saudara, firman Allah katakan, sebab itu Matius pasal 22 ayat 14 berkata, Matius pasal 22 ayat 14 berkata, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini sangat jelas firman Allah. Ini begitu jelas, jadi firman Allah itu sangat jelas. Bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Surga ada. Yang masuk surga yang mereka yang percaya kepada Yesus dan hidup menurut sistem kerajaan surga. Gaya hidupnya ada gaya hidup kerajaan surga. Ada standar yang Tuhan sudah tentukan bagi warga kerajaan surga. Bahkan saudara melihat ayat ini lebih jelas lagi berkata bahwa sebab banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi kita harus berusaha, kita yang sudah dipanggil Tuhan, berusaha supaya kita menjadi orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang hidup menjalankan hidup seperti sistem kerajaan surga. Dia harus hidup cara kerajaan surga, itu adalah orang-orang pilihan. Jadi Bapak Ibu semua jemaat harus mengerti hal ini. Kita harus mengerti kebenaran firman Allah dengan benar. Jangan sampai kita akan seperti orang yang berkata, bukankah aku mengadakan mujizat, bukankah aku menyembuhkan orang, bukankah aku melakukan hal ini. Lalu Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena cara hidup dia bukan cara hidup orang-orang pilihan, bukan cara hidup orang benar, bukan cara hidup sistem kerajaan surga. Cara hidup dia adalah cara hidup dunia. Dan jelas orang yang hidup dalam dunia, hidup dengan sistem dunia adalah orang yang hidup dengan kehidupan yang mementingkan diri sendiri, yaitu kehidupan hawa nafsu daging. Dan firman Allah jelas katakan daging tidak akan mewarisi surga. Daging itu tidak akan memiliki surga. Saudara, kita harus tahu banyak orang yang ikut Yesus tapi nggak mau melepaskan hidupnya dengan dunia. Banyak orang yang ingin masuk surga, ingin selamat, tetapi tidak mau melepaskan diri dari dunia. Kita yang sudah menjadi pengikut Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar berpisah dari dunia, melepaskan diri dari dunia. Dunia nggak boleh mengikat kita. Kita harus bebas dari dunia. Karena hari-hari ini orang hanya ingin surga, tapi tidak mau hidup cara hidup orang-orang seperti warga kerajaan surga. Kalau saudara ingin surga, saudara harus hidup cara kerajaan surga, sistem kerajaan surga. Cara hidup kita harus berbeda. Kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi alasan bagi kita. Jadi tidak ada lagi dalih, karena hari-hari ini banyak sekali orang berdalih. Mau mengikut Tuhan, tapi tidak mau melepaskan ini, tidak mau melakukan hal ini. Kalau hal kebenaran itu dia hanya memilih apa yang dia ingin lakukan, itu yang dia lakukan. Tidak demikian.
Tapi orang-orang yang memang warga kerajaan surga, dia benar-benar harus melepaskan diri dari dunia, dari sistem dunia, dari semua hal yang ada dalam dunia ini. Sebab semua orang yang sudah dipilih Allah, dia harus benar-benar hidup seperti orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat Matius 16 ayat 24, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Kalau saudara melihat ayat ini, jelas firman Allah katakan setiap orang yang mau menjadi muridku, dia harus, tolong ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Saudara, beberapa bulan sejak bulan Januari sampai saat ini, kita sudah mendengar banyak kebenaran firman. Dan semua firman dari bulan Januari sampai hari ini, semua itu berkaitan. Semua orang yang ingin mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Bahkan ayat yang 25, ayat 25, tolong terus ayat 25 tampilkan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa? Saudara lihat. Ayat ini begitu jelas mengatakan. Jadi kalau kita ingin menjadi murid Tuhan yang sejati, kita harus benar-benar melepaskan dari semua hal-hal yang duniawi. Saudara, jelas firman Allah katakan bahwa pengikut Tuhan, orang-orang yang ingin menjadi pengikut Tuhan, dia benar-benar harus terlepas dari semua ikatan yang ada dalam dunia ini. Gak boleh ada ikatan sedikit pun. Tidak ada yang mengikat kita, gak boleh. Kita harus lepas dari semua ikatan dunia. Kita harus bebas dari semua dunia. Dan kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi menjadi murid Tuhan, menjadi warga kerajaan surga itu harus berani bayar harga. Kita harus berani bayar harga. Matius pasal 18 ayat 3 berkata. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara melihat ayat ini, berarti kerajaan surga kan ada. Jadi kerajaan surga itu bukan dongeng, tapi ada, benar-benar ada. Firman Allah katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa saudara melihat ayat ini Yesus katakan kalau kamu tidak seperti anak kecil? Apakah hidup kita harus seperti anak-anak? Saudara tahu kehidupan anak-anak adalah kehidupan yang penuh dengan kemurnian. Kehidupan anak-anak adalah kehidupan yang penuh dengan ketulusan. Kehidupan anak-anak itu begitu polos, jujur, rendah hati. Kehidupan anak-anak itu tidak pernah menyimpan kesalahan orang. Kehidupan anak-anak itu punya rendah hati, suka berbagi. Itu ada kepada anak-anak. Sebab itu Yesus memberi perumpamaan, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu gak bisa masuk surga. Artinya Tuhan mau supaya kehidupan kita benar-benar harus sesuai dengan standar kerajaan surga. Karena kalau kita tidak sesuai dengan standar kerajaan surga yang Allah sudah tentukan, kita nggak bisa masuk surga, nggak layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk, jelas dikatakan tidak masuk. Surga memang ada, tapi siapa yang akan masuk ke sana? Orang yang percaya kepada Yesus tentu masuk surga. Tapi percaya yang seperti apa?
Orang yang percaya Yesus tentu percaya seperti yang Tuhan inginkan. Hidup sesuai dan standar yang Allah sudah tentukan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman. Sebab itu kan tema kita tahun ini, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Hanya orang-orang yang seperti ini yang layak masuk surga. Jadi gaya hidup kita harus gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kita harus pakai cara hidup kerajaan surga. Penting saudara kita memiliki kehidupan dan gaya hidup kerajaan surga. Karena gaya ini yang akan ada di sana. Gaya dunia itu tidak akan ada di surga. Jadi selama kita hidup di dunia, kita harus memiliki gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Walaupun saudara di dunia. Karena firman Allah katakan warga negara kita bukan di dunia, tapi surga. Walaupun memang kita ada di dunia, tapi cara hidup kita nggak boleh seperti orang dunia. Dan ini yang terjadi, saudara tahu pada waktu zaman Nuh. Pada waktu zaman Nuh, firman Allah berkata dalam kitab Kejadian, orang-orang pada zaman Nuh itu jahat. Sehingga Allah menyesal menciptakan manusia karena kejahatan manusia begitu luar biasa. Tapi Nuh dan keluarganya nggak ikut dengan orang-orang yang gaya hidup yang jahat. Mereka memiliki gaya hidup yang berbeda. Firman Allah katakan Nuh hidupnya tidak bercela. Dan hidup yang seperti ini adalah hidup gaya hidup kerajaan surga. Nuh hidupnya tidak bercelah di hadapan Tuhan. Walaupun orang yang ada pada zaman itu semua orang hidup begitu jahat, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tapi keluarga ini tidak. Itu artinya, saudara, itu artinya bukan berarti kita hidup di dunia kita nggak bisa hidup seperti orang-orang hidup seperti sistem kerajaan surga bisa. Kalau Nuh bisa, tentu saya dan saudara bisa. Apalagi pada zaman itu, saudara, Roh Kudus belum ada. Roh Kudus sudah ada tapi belum tercurah, Tuhan belum curahkan karena Yesus belum mati dan dibangkitkan dan naik ke surga. Tapi kita melihat Tuhan memberi kekuatan kepada Nuh untuk hidup benar di hadapan Allah. Dia tidak pakai hidup seperti orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tapi hidupnya berbeda. Firman Allah katakan tidak bercela. Ini artinya Nuh memiliki kehidupan yang seperti kehidupan kerajaan surga. Tidak bercela sama seperti Kristus. Kalau Nuh bisa melakukan hal itu, apalagi saya dan saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah berkata kepada murid, aku akan memberi penolong kepada kamu. Tujuan apa penolong itu? Untuk menolong kita, membantu kita supaya kita memiliki kehidupan kerajaan surga. Karena hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita menjalankan hidup seperti orang-orang, kehidupan orang-orang kerajaan surga. Orang yang memiliki kehidupan kerajaan surga. Hanya Roh Kudus. Saudara nggak bisa dengan kekuatan kita mau menjalankan hidup seperti gaya kerajaan surga, nggak bisa. Kita hanya dapat melakukan itu kalau Roh itu ada pada kita. Karena firman Allah jelas mengatakan bahwa Roh itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara tahu, orang yang memiliki gaya hidup kerajaan surga, sistem kerajaan surga, hidupnya selalu adalah hidup sesuai dengan kebenaran. Dia tidak menyimpang karena Roh itu yang akan menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus lalu 10 hari berdoa. Tapi bukan berarti saudara menunggu nanti 10 hari. Nanti 10 hari doa 10 hari baru saudara berpikir nanti aja. Kalau sudah doa 10 hari baru saya menyerahkan hidup saya dipimpin Roh. Saat ini saudara waktunya bagi kita untuk selalu meminta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Kenapa hal ini penting dan berulang-ulang kali hamba-hamba Tuhan menyampaikan ini? Kenapa? Karena saudara-saudara harus tahu untuk hidup di dunia yang jahat ini kita nggak mampu, kita nggak kuat, godaannya terlalu besar. Godaannya terlalu banyak. Kita nggak kuat. Walaupun kita berusaha untuk melakukan yang baik, kita ini lemah. Baru saja kita berbicara untuk melakukan yang baik, tapi seringkali belum kita sudah melakukan dosa. Sebab itu kan Paulus katakan, aku manusia celaka.
Aku sudah punya rencana untuk berbuat baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Inilah manusia. Sebab itu Paulus katakan, aku manusia celaka. Paulus sangat mengerti arti dan paham bahwa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, dia tidak dapat melakukan kebenaran itu dengan sempurna. Tapi kita dapat melakukan itu kebenaran dengan sempurna kalau hidup kita dipimpin, diurapi, dipenuhi oleh Roh. Jemaat Tuhan, jangan saudara bangga karena saudara sudah menjadi jemaat. Tapi saudara harus masuk sampai ke target. Sampai masuk saudara-saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus sampai ke sana. Jangan bangga sudah jadi anak Tuhan. Jangan, saudara harus sampai ke sana. Karena Roh Kudus ini janji Tuhan bagi kita. Dia akan berikan kepada kita karena dia berjanji. Tuhan kalau berjanji itu gak pernah bohong. Kalau saya berjanji kepada saudara untuk memberikan sesuatu, bisa aja saya nggak lakukan, saya lupa. Tapi Tuhan nggak pernah lupa dengan janjinya, apalagi Roh Kudus. Ini hal penting bagi kita karena Tuhan tahu tanpa ini manusia tidak mungkin akan selamat hidup di dunia ini. Jadi jemaat yang belum dipenuhkan Roh Kudus, Bapak Ibu semua. Seringkali kenapa ya saudara berusaha untuk melakukan kebenaran, saudara nggak bisa mencapai titik kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena hidupmu dipimpin daging bukan roh. Tapi kalau hidup kita dipimpin roh, maka kita akan mencapai kesempurnaan. Karena firman Allah katakan dari kebenaran datang kepada kebenaran sampai semua menjadi sempurna. Dan memang gereja harus disempurnakan. Setelah gereja disempurnakan, kita akan naik ke surga. Jadi surga itu ada. Memang surga kita bisa nikmati selama kita hidup di dunia. Tapi surga yang sesungguhnya itu ada, bukan dongeng. Dan tentunya kita rindu untuk ke sana. Bagaimana cara masuk ke sana? Ada target, ada standar yang kita harus lakukan. Saudara harus hidup selama di dunia. Pakai sistem kerajaan surga. Hidup sistem kerajaan surga itu melakukan semua kebenaran. Sebab itu Paulus memberikan penjelasan dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Ada 3 hal yang Paulus jelaskan tentang kerajaan surga. Pertama, kebenaran. Sebab kerajaan surga bukan soal makan, minum, tetapi soal kebenaran. Jadi kerajaan surga bukan hal daging. Bukan keinginan daging, bukan kepuasan daging. Tapi kerajaan surga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. 3 hal ini yang itu dikatakan oleh Paulus, kerajaan surga itu kebenaran. Kalau berbicara kebenaran tentu semua tahu kebenaran itu bertolak dari firman. Betul. Kebenaran seperti apa? Tentu semua kebenaran itu ada di firman. Dan saudara harus melakukan firman. Dan untuk melakukan firman kan gak mudah bagi kita. Firman kebenaran apa yang saya harus lakukan? Terlalu banyak. Belum yang satu kita harus melakukan yang satu. Belum yang satu kita sudah melakukan yang satu. Tapi kalau kita dipimpin roh, roh itu yang akan menunjukkan kebenaran ini, kebenaran itu, kebenaran ini, kebenaran. Semua itu roh. Dia sebagai guru pengajar, dia penuntun, dia penolong. Dia akan membantu kita. Itu peranan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dan kebenaran di sini dalam bahasa asli dikatakan yaitu kita harus hidup dalam kejujuran, hidup benar, baik secara tindakan dan perbuatan. Jadi kita harus benar-benar hidup benar, baik perkataan, pikiran dan tindakan. Itu harus benar-benar benar. Dan ini kan gak mudah. Kita harus hidup benar dari perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kita harus hidup benar. Ini gak mudah. Siapapun dia gak mampu melakukan ini. Saya pun gak mampu. Saya katakan Tuhan saya gak mampu. Untuk saya hidup dalam kebenaran, baik tindakan kita, baik cara berpikir kita, cara ucapan kita itu harus benar. Ini gak mudah bagi jemaat, bagi kita. Gak mudah. Siapa kita? Dunia ini jahat dunia ini.
Tapi saya mau katakan semua itu bersumber dari roh. Kalau roh ada pada kita, maka itu kita dapat lakukan. Karena apa? Bukan kita, tapi roh yang akan mengendalikan hidup kita. Dia yang akan memimpin hidup kita. Dia yang akan menuntun hidup kita. Sebab itu Roma pasal 6 ayat 18 berkata. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita bukan hamba dosa. Karena Yesus sudah mati memerdekakan kita dari dosa. Dia sudah tebus kita dari dosa. Sehingga kita menjadi orang-orang merdeka. Sebab itu ayat katakan kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Jadi kita ini hamba kebenaran. Tapi kenapa seringkali kita tidak melakukan kebenaran? Kenapa kita selalu gagal untuk melakukan kebenaran? Padahal kita sudah dimerdekakan dan kita hamba kebenaran. Kenapa? Karena hidupmu nggak dipimpin roh, tapi daging yang memimpin saudara. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara melihat, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi kita bisa melihat tanda itu ada pada kita. Apakah kita anak iblis, apakah kita anak Allah, itu ada tanda. Firman Allah katakan orang yang tidak berbuat kebenaran dia bukan berasal dari Allah. Itu artinya orang yang tidak hidup dalam kebenaran bukan anak-anak Allah, tetapi anak iblis. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Kan hanya ada dua, anak Allah dan anak iblis. Dan jelas firman Allah katakan orang yang tidak melakukan kebenaran bukan berasal dari Allah. Jadi kalau bukan berasal dari Allah, dari siapa? Dari iblis. Jangan mau saudara. Dan tentu jelas bagi orang yang bukan berasal dari Allah, tapi dari iblis, tempatnya pasti neraka. Tapi orang yang anak-anak Allah berasal dari Allah, pasti Allah sudah punya tempat. Karena firman Allah katakan aku pergi ke sana menjadikan tempat bagi kamu. Amin. Dan aku akan kembali menjemput kamu. Dia akan bawa kita kemana? Ke kerajaan surga. Jadi surga ada. Di sana kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara melihat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. 1 Korintus 14 ayat 33. Hal yang kedua, pertama kebenaran. Hal yang kedua yaitu Paulus katakan di dalam firman damai sejahtera. Hal kedua, di surga bukan hanya berbicara tentang makan minum, tapi kebenaran. Kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera ini saudara artinya dalam bahasa asli artinya hidup damai dengan orang, hidup rukun, tidak ada kekacauan. Yang Tuhan minta, dan di kerajaan surga nggak ada kekacauan di sana. Di dalam kerajaan surga tidak ada musuh. Di dalam kerajaan surga yang ada hanya ada damai sejahtera. Tidak ada kekacauan di surga. Jadi surga ini berbicara tentang damai, ketenangan. Kenapa banyak sekali anak Tuhan tetapi sudah ke gereja tapi hidupnya selalu kacau, nggak cocok dengan orang. Ketemu dengan ini berantem, ketemu dengan itu ribut, di mana-mana ribut, kacau. Pokoknya kalau ada dia kacau tempat itu. Kenapa? Padahal dia anak Tuhan. Ini satu tanda tanya besar. Apakah anak Tuhan atau anak iblis? Karena anak Tuhan, anak kerajaan surga. Karena firman Allah katakan di surga kebenaran, damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera. Saudara, ini penting. Selalu dia ada itu membawa damai. Di mana dia pergi, pasti di lingkungan itu akan merasa damai. Ini perlu saudara harus tahu. Berarti saudara Tuhan mau supaya kehidupan kita selalu hidup damai dengan orang. Jangan suka cari masalah. Cuma masalah kecil dicari-cari. Mestinya masalah kecil itu ditutup, dibesar-besarkan. Dikejar, cari masalah, ribut sama itu, ribut sama ini, ribut sama anak, sama mertua, sama suami, sama istri, sama saudara.
Itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi firman Allah katakan kerajaan sorga kebenaran dan damai sejahtera. Jadi kalau saudara ingin supaya hidupmu, supaya selalu berkenan, jangan cari musuh. Kalau orang memusuhi saudara, jangan saudara balas. Firman Allah katakan jangan. Saudara selalu berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Walaupun mungkin ada yang menjelekkan saudara, mungkin memfitnah, menjelekkan, bahkan merugikan saudara. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus hidup berdamai dengan mereka. Harus memiliki kehidupan yang berbeda. Itu adalah hidup anak-anak kerajaan Allah. Lalu hal yang ketiga firman Allah katakan kebenaran sukacita. Sukacita ini penting. Dan sukacita yang Tuhan janjikan berbeda dengan sukacita yang dunia berikan. Dunia memberikan sukacita cuma sementara. Saudara hari-hari ini libur, orang pergi ke berlibur itu nggak masalah, nggak berdosa, karena orang ingin supaya mereka ingin menikmati sukacita bersama keluarga. Itu nggak apa-apa. Tapi setelah saudara pulang berlibur, walaupun saudara mau ke Paris, persilakan saudara ke Paris. Nggak apa-apa, pergi. Tuhan nggak pernah larang kalau saudara uang untuk jalan-jalan. Tapi di sana saudara tahu, bukan berarti saudara sudah ke sana, saudara akan menemukan sukacita atau damai dari Tuhan. Enggak. Damai itu nggak jauh-jauh sebenarnya. Kalau saudara ada dalam kebenaran, maka hidupmu damai. Kalau saudara tinggal di dalam sistem kerajaan Allah, hidup benar seperti yang Allah mau, pasti hidup damai. Pasti sukacita. Rumah tangga ada sukacita, ribut hari-hari. Pagi-pagi sudah berantem, udah ribut, masih di tempat tidur sudah rame berantem suami istri. Kalau ada di sini yang seperti itu, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus merenungkan kembali. Mungkin ada hal yang salah yang saudara belum lakukan. Saudara mungkin gak hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara cara hidup saudara seperti cara hidup sistem kerajaan Allah, maka rumah tanggamu akan damai. Gak perlu saudara harus mungkin punya harta yang besar banyak, gak perlu. Saudara mungkin sederhana hidup, tapi kalau rumah tangga penuh sukacita itu lebih bahagia dari saudara pergi makan capcay pung hai. Tempe aja sudah enak, pakai sambal sedikit. Pakai sambal, tempe, goreng tahu, itu sudah luar biasa. Apa arti saudara hai, tapi sementara makan lagi rame di meja makan. Lagi istri lagi ngomong ini, suami ngomong ini. Apa arti? Gak ada arti kan? Walaupun mungkin cuma nasi pakai garam, pakai minyak mungkin. Karena ada apa-apa yang perlu makan. Jadi nasi, kalau kita orang sudah umur segini jangan saudara makan nasi pakai garam. Bahaya buat kesehatan tubuh. Tapi biasanya anak kecil-kecil ya. Kita seringkali waktu saya masih kecil, mama saya suka sekali ambil nasi pakai garam, lalu taruh ikan di atas. Karena masih kecil kita kan nggak ngerti, bagi anak kecil itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tua seperti kita, lalu nasi pakai garam, lalu pakai minyak yang sudah 10 kali digoreng, itu banget berbahaya. Jangan ikut ya. Memang enak sekali kalau nasi itu panas-panas, saudara taruh garam sedikit, lalu pakai ikan di atas, lalu pakai minyak, aduh enaknya luar biasa. Bisa 4 piring, betul. Tapi kan karena dulu kita nggak ngerti kesehatan, baru sekarang mengerti ternyata hal itu nggak bagus. Tapi mungkin bagi anak kecil nggak ada masalah. Tapi kalau sudah umur seperti saya, lalu saya nasi pakai garam, pakai minyak yang 10 kali sudah goreng ikan asin, ini sangat berbahaya bagi saya. Akan tersumbat semua jantung saya. Akan berbahaya kan? Nggak bisa. Tapi kan itu enak. Itu kan nggak apa-apa, daripada saudara mungkin makan semua di meja ada. Semua ayam bebek, ayam, kambing, kepala babi, semua sudah ada. Jadi saudara tinggal pilih kepala, habis itu kepala kambing, usus semua. Itu saudara penyakit semua itu. Itu tidak ada arti kalau nggak ada damai. Walaupun sederhana hidupnya, cuma makan nasi, pakai kangkung rebus, tempe kecil, aduh sudah enaknya luar biasa, enak luar biasa. Coba pulang ya, rebus kangkung, bikin sambal, goreng tempe, coba aja saudara, pasti enak, lahap saudara, apalagi rukun, betul kan? Kalau rukun, tapi kalau nggak rukun, ya saudara suami nggak tahu ada di depan, istri di belakang, udah nggak karuan, kenapa nggak rukun?
Karena apa? Mereka tidak hidup sistem kerajaan Allah. Sebab itu penting. Saya ingin katakan kepada saudara, Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah. Karena kerajaan itu, Allah itu ada. Firman Allah katakan Wahyu 21 ayat yang 4 berkata. Wahyu 21 ayat 4, tolong ditampilkan ayat terakhir. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini yang ada di surga. Ini yang ada dalam kerajaan Allah. Tentu kita kepingin ke sana kan? Saudara, kita rindu ke sana. Tapi saya percaya kalau saudara punya kerinduan, Tuhan tahu. Sebab itu perlu hari-hari ini banyak berdoa saudara. Supaya kita boleh hidup di dunia. Kita bisa menikmati kerajaan Allah selama kita di dunia. Kita juga akan menikmati kerajaan yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati.